Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Daycasting ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Geri Bayaksono, kemudian ada Ahmad Pujadi, kemudian ada Anas Nurhuda Asidik, dan yang terakhir ada Sagita Rahmadiani. Next. Baik, untuk pokok pembahasan kali ini yaitu pertama pengenalan casting, yang kedua sejarah diecasting, yang ketiga jenis-jenis diecasting, yang keempat pengenalan diecasting, yang kelima proses pada diecasting, yang terakhir kelebihan dan kekurangan diecasting. Oke, tahukah kalian tentang casting? Proses casting yaitu suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Aplikasi casting. Casting digunakan dalam berbagai industri, termasuk otomotif, elektronik, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Contoh aplikasi termasuk bagian mesin, housing elektronik, dan komponen kendaraan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan bentuk pembuatan sejarah. Testing sudah ada sejak tahun 1800 dan merupakan teknis penting dalam industri percetakan pada tahun 1849. Bapak Sturges membuat mesin decasting yang dioperasikan secara manual dan digunakan dalam percetakan, membuatnya lebih akurat, kreatif, dan mudah saat membuat berbagai bentuk yang kompleks. Kemudian pada tahun 1855, Otto Mercader membuat mesin linotype yang dikenal karena efisiensinya yang lebih baik dalam menjadi bagian penting dalam industri percetakan logam. Selanjutnya dari mesin linotype. Mesin linotype adalah mesin line casting yang digunakan dalam percetakan yang menggunakan sistem penyusunan huruf logam panas yang menghasilkan garis-garis huruf logam untuk sekali pakai. Linotype menjadi salah satu andalan untuk menyusun huruf, terutama teks isi untuk majalah, surat kabar, dan poster dari akhir abad ke-19 sampai tahun 1700-an dan 1800-an. Karena mesin ini menyatukan satu huruf menjadi satu kalimat dalam satu cetakan, maka mesin ini disebut line O type atau line O type yang disempurnakan menjadi linotype. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan industri sebelumnya, yaitu penyusunan huruf manual menggunakan tongkat disusun dalam tray atau kotak. Berikut ini merupakan animasi ya dari cara kerja mesin print pipe. Ya, yang pertama ini dilakukan pematikan, kemudian cetakan turun dari magazin cetakan, dikumpulkan dan diarahkan menuju ke tempat untuk dituangkannya logam cair. Logam cair didorong masuk ke dalam cetakan, yang proses dan membentuk tulisan. Selanjutnya hasil cetak dikeluarkan dari cetakan dan
cetakan dikembalikan lagi ke magazinnya dengan sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa canggihnya pada masa itu. Ini adalah mesin linotype yang dikenal sebagai mesin pelopor die-casting. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penggunaan dari hasil cetak mesin linotype ya, yang tadi menghasilkan barisan-barisan huruf kemudian disusun di dalam kotak kayu. Dan untuk selanjutnya ditempelkan dalam cetakan untuk uh, menampilkan tulisan di kertas yang sudah disediakan sebagai hasil cetak dari huruf yang dicetak dengan mesin linotype. Ini dapat digunakan berkali-kali sehingga efisiensinya cukup tinggi ya untuk penggunaan huruf-huruf yang dicetak ini. Untuk selanjutnya akan dibahas jenis-jenis proses casting. Dari beberapa jenis-jenis casting yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 6 jenis casting. Yang pertama ada sand casting, yang kedua ada die casting, kemudian yang ketiga ada investment casting, dan yang keempat ada gravity casting. Yang kelima ada centrifugal casting, dan yang keenam ada squeezy casting. Maksud yang pembahasan yang pertama yaitu sand casting, sesuai dengan namanya sand dari pasir dan casting adalah cetakan. Teknik pembentukan logam serbaguna dalam pengecoran pasir menggunakan cetakan pasir yang tidak dapat digunakan kembali atau sekali pakai untuk menghasilkan pengecoran logam yang rumit. Teknik ini sangat diperlukan di berbagai industri karena unggul dalam membentuk paduan dengan suhu yang atau suhu leleh tinggi ya seperti baja, nikel, dan uranium. Bahan-bahan murah dan dapat didaur ulang digabungkan untuk membuat pasir cetakan dengan ketahanan panas yang luar biasa. Silika merupakan pasir yang digunakan untuk sand casting ini. Efektivitas cetakan dalam mempertahankan bentuknya dan menghasilkan coran berukuran tinggi bergantung pada karakteristik utama seperti kekuatan, permeabilitas, dan kemampuan mengalir dari si logam cair tersebut. Baik, selanjutnya adalah ada die casting. Die casting adalah proses manufaktur yang berfokus pada presisi, melibatkan peleburan logam dengan titik leleh rendah dan kemudian menyuntikkan ke dalam cetakan die casting yang tahan lama. Cetakan ini biasanya dibuat dari baja yang dibentuk dengan menggunakan mesin CNC dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi dan juga tingkat pengulangan yang tinggi untuk membuat komponen yang sama. Die casting banyak digunakan dalam industri mulai dari produk konsumen dan otomotif hingga komponen luar angkasa, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dalam proses manufaktur modern. Baik, selanjutnya adalah investment casting. Investment casting merupakan sebuah metode yang bekerja dengan membuat cetakan keramik di sekitar pola yang sudah dibuat dari lilin atau yang biasa disebut dengan pattern. Kemudian digunakan sebagai pembungkus logam cair atau moldnya ini dia terbuat dari keramik cair yang menempel di lilin atau di pattern. Pembuatan cetakan dengan cara menyelupkan pattern atau lilin ke dalam bubur keramik dan dilapisi lagi dengan pasir. Setelah itu dilakukan pemanasan dengan tujuan untuk melelehkan pattern yang ada di dalam cetakan sehingga
tercipta rongga di dalam cetakan. Setelah lilin dihilangkan, logam cair seperti tahan baja dan tahan karat atau aluminium dituangkan ke dalamnya untuk membuat part yang diinginkan sesuai dengan detail yang sudah dibuat. Investment casting secara efisien menciptakan bagian-bagian kompleks yang sulit diproduksi oleh proses lainnya dan juga permukaan yang lebih halus dibandingkan dengan proses casting lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mas Anis. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, gravity casting. Metode ini merupakan cara yang sama yang digunakan pada zaman dahulu, menawarkan kesederhanaan dan ekonomis. Pada prosesnya, logam cair dituangkan ke dalam cetakan mold dan kemudian menunggunya hingga cairan logam mengeras. Prosesnya menggunakan mesin otomatis atau manual. Karakteristik mekanis yang baik, biaya yang lebih rendah, dan hasil akhir yang lebih baik merupakan keunggulannya. Namun kelemahan die casting gravity adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat bagian yang rumit. Meskipun ada kemajuan teknologi, metode yang tampaknya kasar ini masih efektif untuk komponen-komponen kecil dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk peralatan dapur, penerangan, dan otomotif. Alternatif seperti die casting, aluminium, dan sand casting lebih digemari untuk produksi yang kompleks dan bervolume tinggi. Selanjutnya, centrifugal casting. Centrifugal casting merupakan teknik pengecoran yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Pengaruh gaya sentrifugal yang terbentuk pada logam coran akan memadatkan dan menghaluskan permukaannya serta menghasilkan struktur logam dengan sifat fisik yang unggul. Teknik pengecoran ini lebih ekonomis dibandingkan cara lain, karena saluran turun atau masuk tidak diperlukan di sini. Jadi kotoran-kotoran karena memiliki berat jenis yang lebih rendah dibanding logam akan berkumpul di permukaan sebelah dalam sehingga mudah dibuang dengan pemesinan. Juga memungkinkan untuk mengecor produk yang lebih tipis. Squeeze casting. Squeeze casting kombinasi proses pengecuran dan penempaan menggunakan tekanan tinggi untuk memadatkan logam cair di antara pelat tekan hidrolik. Ini menghasilkan pengecoran berbentuk jaring yang hampir terbebas dari pori dan sangat padat. Dua tipe utama, langsung dan tidak langsung. Masing-masing memiliki keunggulan unik. Yang pertama, pengecoran tidak langsung mirip dengan pengecoran cetakan bertekanan tinggi. Sedangkan pengecoran langsung melibatkan penuangan logam ke dalam cetakan dan menekannya di bawah tekanan. Proses ini menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik, siklus produksi yang lebih pendek, dan sifat logam yang lebih baik. Pemilihan material bervariasi dengan aluminium, magnesium, dan tembaga sebagai pilihan umum. Squeeze casting dapat diterapkan pada suku cadang otomotif, komponen pesawat terbang, dan banyak lagi. Die casting. Proses die casting adalah proses manufaktur yang menggunakan cetakan logam untuk menghasilkan komponen dengan bentuk yang kompleks dan presisi dengan cara mendorong secara paksa logam yang sudah dalam bentuk cair. Proses ini banyak digunakan untuk memproduksi komponen otomotif, elektronik, dan aerospace. Akibatnya, bagian logam yang dibuat dengan die casting memiliki akurasi, presisi, dan kemampuan pengulangan yang tinggi, atau produksi massalnya lebih tinggi. Ini jenis die casting. Yang pertama, hot chamber die casting, yaitu logam cair dituangkan ke dalam chamber panas sebelum disuntikan ke dalam cetakan. Umumnya digunakan untuk logam dengan titik leleh rendah seperti aluminium dan zinc. Yang kedua,
cold chamber decasting, yaitu logam cair dituangkan ke dalam chamber dingin sebelum disuntikan ke dalam cetakan. Umumnya digunakan untuk logam dengan titik leleh tinggi seperti magnesium dan copper. Jenis-jenis die casting. Yang pertama, die casting low pressure atau LPDC. Dalam LPDC, logam cair dipaksa masuk ke dalam cetakan dari bawah dengan tekanan rendah, biasanya dalam kisaran 2-15 psi. LPDC adalah proses otomatis yang jauh lebih lambat dan lebih lembut, di mana tekanan gas inert mendorong paduan ke dalam cetakan dari bawah. Yang kedua, high pressure decasting atau HPDC. Dengan HPDC, panduan disuntikan ke dalam cetakan di bawah tekanan yang cukup besar, yaitu antara 1.500 dan 25.400 psi. Pengisian cetakan bertekanan tinggi di HPDC memungkinkan paduan diinjeksikan secara horizontal oleh rem berkecepatan tinggi dengan sangat cepat, yaitu 10-100 ms. Dan bila digabungkan dengan sifat proses yang sangat otomatis, produktivitas yang sangat tinggi dapat dicapai sementara potensi kesalahan manusia berkurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sagita. Langkah-langkah proses die casting HPDC. Yang pertama, persiapan mold. Yang kedua, peleburan logam. Ketiga, proses injeksi logam. Keempat, proses pendinginan. Kelima, ejeksi komponen. Dan keenam, proses finishing. Persiapan cetakan. Langkah pertama sebelum memulai injeksi logam cair ke mold adalah membersihkan cetakan untuk menghilangkan kotoran dan melumasi mold untuk injeksi dan juga membersihkan jalur overflow. Setelah dibersihkan dan dilumasi, jepit dan tutup mold dengan tekanan tinggi. Peleburan logam. Langkah kedua yaitu menyiapkan bahan baku logam dalam bentuk plat atau batangan atau ingot. Dipanaskan hingga mencapai suhu cair. Logam yang umum digunakan meliputi aluminium 680 derajat Celcius, magnesium 650 derajat Celcius, dan seng 420 derajat Celcius. Pemanasan logam bertujuan untuk mencapai viskositas yang tepat untuk proses pengecoran dan memastikan pengisian cetakan yang sempurna. Proses injeksi logam. Logam cair disuntikan ke dalam rongga cetakan atau cavity dengan tekanan tinggi menggunakan mesin die casting injection. Penyuntikan dilakukan dengan kecepatan yang tinggi untuk memastikan pengisian cetakan dengan baik. Proses pendinginan. Sambil mold tetap menjepit, biarkan logam cair menjadi dingin agar mengeras. Bahan yang diinjeksikan pada saat sudah mengeras akan mempunyai bentuk yang mirip dengan desain cetakan. Selanjutnya, proses ejeksi komponen. Setelah logam cair yang ada di dalam mold sudah mengeras, mekanisme mold membuka. Maka berjalan mekanisme ejeksi akan mendorong benda padat keluar dari cetakan atau mold. Barang jadi didorong dengan menggunakan pin yang biasa disebut ejector pin. Proses finishing. Bagian yang dicetak mungkin memerlukan finishing tambahan untuk mencapai toleransi yang diinginkan dan tampilan estetika yang diharapkan. Proses finishing dapat meliputi pemotongan pada bagian overload dan bisket, pengeboran lubang, penghalusan permukaan, dan pemrosesan permukaan seperti pengecatan atau anodisasi.
Proses diecasting secara keseluruhan. Berikut animasi proses diecasting dari awal sampai akhir. Kelebihan dan kekurangan diecasting. Kelebihannya presisi tinggi. Diecasting dapat menghasilkan komponen dengan bentuk yang kompleks dan presisi. Kekuatan tinggi. Komponen diecasting memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan lama. Berat yang ringan. Komponen diecasting dapat dibuat dengan berat yang ringan. Dimensi yang stabil. Komponen diecasting memiliki dimensi yang stabil dan konsisten. Proses yang efisien. Diecasting adalah proses yang efisien dan dapat diproduksi secara massal. Kekurangannya, biaya awal yang tinggi. Biaya awal untuk mesin dan cetakan diecasting bisa tinggi. Kesulitan dalam desain. Desain komponen diecasting harus dirancang dengan cermat untuk menghindari cacat. Kemungkinan cacat. Ada kemungkinan cacat pada komponen diecasting seperti porositas dan retakan. Keterbatasan material. Tidak semua jenis logam dapat dicetak dengan diecasting. Ya, kesimpulannya adalah diecasting adalah proses manufaktur yang menggunakan cetakan logam untuk menghasilkan komponen dengan bentuk yang kompleks dan presisi dengan cara mendorong secara paksa logam yang sudah dalam bentuk cair. Diecasting dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hot chamber diecasting dan cold chamber diecasting. Dan menurut metodenya, diecasting dibedakan menjadi low pressure diecasting atau LPDC dan high pressure diecasting atau HPDC. Diecasting menawarkan banyak keuntungan seperti presisi tinggi, kekuatan tinggi, berat yang ringan, dimensi yang stabil, dan proses yang efisien sehingga dapat dilakukan dengan produksi massal dan dapat diaplikasikan pada segala industri seperti industri elektronik, otomotif, dan aerospace. Namun, diecasting juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya awal yang tinggi, kesulitan dalam desain, dan kemungkinan cacat, serta keterbatasan material. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok diecasting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.